Pele komandan. Pele, Pele komandan. Opat kanan Pele opat. Itu direkam tahun 2016, ya sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu. Pada saat itu kita main gapleh, dan sebagai hukumannya orang yang kalah diberikan jabatan Pak RT dan harus menggunakan tanda kehormatan, yaitu helm. Kalau misalkan ada orang baru yang kalah dalam set berikutnya, bakal jadi RT. Nah, kalau misalkan tetap orang yang sama kalah, dia bakal naik jabatan jadi ke Pak RW. Dan kita sepakat setiap naik jabatan aksesorisnya harus ditambah. Dan kebetulan teman saya yang tadi, si Anggi, dia kalah terus. Karena 3 orang pemain termasuk saya, berarti selain si Anggi, bisa dibilang kerjasama. Jadi kita main gak fair. Pada saat itu si Anggi baru bisa main gapleh, baru ngerti main gapleh, dan niatnya kita mau ngerjain. Sebelum main kita sepakat kalau ada orang yang nyerah saat menjabat, dia harus jajan ke warung depan, tapi tetap pakai aksesoris yang tadi. Jadi kebayang nggak malunya si Anggi? Saya nemuin video itu waktu mindahin file dari harddisk lama ke harddisk baru, karena harddisk lama saya udah sering error. Ternyata isinya banyak foto dan video kenangan saya waktu dulu. Setelah saya buka-buka dan saya lihat-lihat, ada perasaan kangen, sedih, rindu, haru. Terus saya jadi flashback ke masa lalu. Oh, ternyata orang pernah main sama orang ini, orang pernah ketemu sama orang ini, orang sebegitu dekatnya dengan orang-orang ini, teman-teman saya. Saya jadi mikir apa masalah yang lagi saya hadapin waktu itu, apa yang lagi saya pikirin waktu itu, apa kabar teman-teman saya, apakah mereka baik-baik aja sekarang. Dan itu semuanya pokoknya campur aduk. Dan karena nonton video tersebut, saya jadi inget dan paham salah satu videonya Bang Ferry Irwandi yang judulnya Bercumpu dengan Memori. Isinya membahas tentang seberapa berharganya memori bagi manusia. Dan menurut Bung Ferry, sayangnya memori yang berharga ini rapuh. Kenapa dia rapuh? Karena dia abstrak. Dia nggak ada bentuk fisik yang bisa kita pegang. Dan tempatnya cuma ada di kepala kita, di ingatan kita. Yang mana sebagai manusia kita memiliki keterbatasan. Ya emang gak ada manusia yang super juga kan. Kita bisa aja ingat dengan apa yang kita lihat, tapi kita lupa dengan apa yang kita dengar. Kita bisa aja ingat apa yang kita dengar, tapi lupa dengan apa yang kita lihat. Kita bisa aja ingat dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi kita lupa dengan apa yang kita rasakan. Untuk itu memori supaya gak rapuh, dia harus dikasih bentuk. Dan salah satu bentuk terbaik dari memori adalah ya videografi. Dan saya sangat setuju dengan itu. Karena itulah alasan saya kembali merekam dan memperbaiki kemampuan saya dalam merekam video. Ya karena selama ini orang cuma iseng-iseng merekam dan ujung-ujungnya nanti malah menuhin harddisk, numpuk di harddisk, atau lebih parah lagi mungkin dihapus. Karena gak tiap bulan saya naik gunung, camping, dan gak tiap bulan juga saya main musik, saya jadi kepikiran bikin video baru. Maksudnya jenis video baru yang sifatnya lebih personal, dan nama segmennya Langkah Remaja. Ya sebetulnya memang vlog biasa sih, cuma biar agak beda aja dikit. Soalnya kata Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi orang tuh kadang kalau misalkan sedikit lebih baik bakal biasa aja gitu, tapi kalau beda aja dikit mereka bisa langsung ngeh, apaan nih, kok beda. Ya mudah-mudahan kedepannya Langkah Remaja ini bisa sedikit lebih beda ya, atau mungkin bisa sedikit lebih baik. Tahun ini usia saya 21 tahun, ya walaupun muka saya nggak terlihat seperti 21 tahun, tapi sebentar lagi saya memasuki masa dewasa. Jadi saya pengen ceritain perjalanan saya menuju ke masa itu. Isinya bakal ringan-ringan aja karena target penontonnya pun bukan masyarakat umum, bukan masyarakat luas. Tapi kalau misalkan ada yang nonton, suka, terhibur, dan bermanfaat, saya apresiasi banget.
Tapi target penonton yang sebetulnya ya diri saya sendiri di 10 atau mungkin 20 tahun mendatang. Saya jadi punya ruang untuk ngetawain diri saya saat ini di masa mendatang. Kayak misalkan saat ini di umur 21, saya mentertawakan diri saya saat saya di umur 17, saat saya umur 16, kan asik. Nah, makanya video ini dibuat. Jadi ya isinya bakal kegiatan yang saya lakukan, hal apa yang lagi saya kerjakan, dan apa yang lagi saya pikirkan, saya tuangkan ke dalam bentuk video. Terus nanti kalau misalkan saya sendiri atau mungkin teman-teman yang lain udah pada sibuk kerja, udah sibuk kuliah, atau mungkin ada yang nikah, atau andai umur saya nggak panjang, orang berharap orang-orang yang ngerasa punya kedekatan sama saya, atau orang-orang yang mungkin bakal merindukan orang, seenggaknya video-video yang saya buat dan saya masukin ke YouTube itu bisa jadi sedikit penawar rindu lah ya. Ya ambil contoh misalnya ibu saya sendiri atau mungkin keluarga saya. Dari mana? Ya aktivitasnya seperti biasa tuh, spaghetti promo. Jiwa ibu-ibu mah ese ningali barang promo. Beli langsung dibeli beda 2.000 ya. Kumaha mah boga punya anak laki-laki. Pusing 7 keliling Bising ngeliurkeun cing soleh atuh jang pangeran. Amin. Kalau nanti anakmu jauh dari rumah atau mungkin umurnya duluan Reza, ternyata setidaknya kalau mama kangen sama anak mama yang cowok ini yang nakal, yang bikin pusing, mama bisa buka video-video Reza di YouTube dan udah tinggal nonton aja semua videonya. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi penawar rindu untuk mama. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur, semoga ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan gak ada manfaatnya dan gak terhibur pun, nah ini video buat diri saya sendiri. Oke, cekap sakitu. Bye-bye. Future present. Akhirnya sepelagu barat tapi